teman-teman, aku ini very scared. Diam-diam aja sih nggak respon. Nanti kalau terlalu ini ya. Ayo intinya. Sawadika. Kok buru-buru banget sih? Itu mah channel yang lain Nanti aja. openingnya kepanjangan marah-marah. Mas, di channel itu alhamdulillah belum ada yang marah-marah gara-gara opening Gak enak ya, kelamaan sih. syutingnya silau. Iya, tapi kalau nggak pakai lampu kita gelap mah. Iya sih. Gelap, ya kayak baju Anggi gelap. Ini karena mau bahas startup aja nih, makanya Mas Ren Iya. ikutan nih. Yes. Karena Mas Ren juga nonton tuh dramanya startup. Iya. Oke, jadi hari ini guys, seperti yang tadi Mas Ren mention di awal beberapa detik lalu gitu. Jadi hari ini aku akan membahas tentang isi salah. Aku akan berapa kali nih gua mau ngomong itu tuh. Aku akan membahas isi MCP package. salah dong. Aku akan membahas isi dari drama startup gitu. Dari pemainnya, terus habis itu ceritanya, terus habis itu nanti cerita yang ke episode 15 16 tuh bagaimana akhirnya gitu ya. Menerka-nerka aja gitu kan ya. Aku tim Sodalmi. Ayah, nggak usah dikenal lagi ya, karena kalian pasti udah tahu di sebelah aku ada Pak Mentor. Pak Mentor, Pak Rendra. Kita CEO ada 3 ya. Iya, ada 3 mentor. Oh iya bener lah pas. Aku jadi ini Stefani. Mending lu Woninje kan ini jutek. Iya, aku Sodalmi. Tapi Woninje nggak ngegas sih. Nggak jadi deh, nggak ada yang cocok. Dia diem, Woninje diem. Udah nggak ada cocok. Nggak ada yang cocok kan itu. Aku jadi keluar sih kan wanita. Kamu Julsan kan dia suka ngegas. Gegas. Oke, jadi aku udah menyiapkan beberapa pertanyaan atau pernyataan. Yang jawab siapa? Kita masa ini Mbak Ni yang jawab. Kamu yang nanya, kamu yang jawab. Aku yang nanya, kalian yang jawab gitu. Jawabnya apa? Iya. Jawabnya setelah kamu deh, kan yang penting bersambungan Setelah. sama itu, sama startup gitu loh. Ya, kita akan membicarakan perihal-perihal yang udah aku tulis gitu, bukan pertanyaan sih lebih. Apa tuh tulisannya? Ya, gitu. Kita akan mengenalkan drama startup itu drama apa sih? Iya, apa Mas? Dari Drama. nada. Drama startup itu seperti memulai kesuksesan ya. Iya. Kalau dari yang saya tangkap sih gitu ya. Iya, begitu Bu. Memulai kesuksesan. Iya. Awal-awal Membangun karir, membangun ya. karir, terus jatuh bangun aku Mengejar. Maksudnya kenapa ini bukan tentang mimpi lah gitu. Iya. Benar. Ini startup tuh apa ini? Kalau menurut aku dia Kok dia sih? Oh ya, Ini sebuah drama. sebuah Drama drama ini, ini Startup adalah startup adalah mulai atas. drama tentang suatu pengembangan teknologi. Iya, betul. Menurut Mas Dita Ira dulu. lah, menurut kita ya sama pengembangan teknologi meraih mimpi. Karena kan kayak dia mau teknologi fokus ke enggak, gua mengembangkan aja. Nggak boleh gitu. sama dong. Enggak, mengembangkan aja. Semakin hari itu teknologi kan semakin Iya, betul. apa namanya berkembang gitu Nggak boleh kan. sama. Ini kan gua mengembangkan ini loh. Teknologi. Lu sedang mengembangkan teknologi. Pakai vermipan. Ya, buat lo kembang ya. Iya kan mengembangkan. Ya betul, boleh pakai minyak tanah juga bisa Pak Rendra. Lupa tadi Mas ngomong apa Mas? Kenapa tuh kayak gitu? Vermipan, Pengembangan tadi teknologi. vermipan. Kan? Oh iya, teknologi kan semakin hari semakin berkembang lanjut, gitu kan. Pak Rendra. Belum kan, astagfirullahaladzim, gue ini mau begini ngomong apa nih, gue lupa mulu. Apa tuh? Ya, tiga kali gue. Teknologi semakin hari semakin berkembang, terus ada yang terima, ada yang nggak terima, tapi yang nggak terima ya mau nggak mau harus terima lah, karena kan nggak bisa kita nge-stuck di situ aja gitu ya. Kita kan berkembang. Kenapa dia? Kita kan berkembang juga, hidup juga berkembang ya. Kalian juga sebagai suka-suka manusia mereka berkembang. Iya, gitu. mau berkembang mau enggak. Suka mereka, kenapa lu suruh mereka berkembang semua? Emang bikin usaha harus berkembang ya? Iya. Aduh. Emang Konteksnya apa sih, Nak? teknologi. Udah, ya udah itu aja lah ya. Menurut Pak Rendra gimana? Kalau menurut Mas Iren sih. Pak Rendra masih Kalau menurut Pak Rendra, silakan. Pak
Iya. Pak Rendra Jadi lucu mirip-mirip juga. Itaewon Class gitu ya. Iya betul. Iya. Mirip-mirip Itaewon Class, cuman memang kayaknya beda bisnis yang dirintisnya Betul, beda aja betul. gitu. Iya. Terus kalau apa namanya startup itu tuh unik sih, kayak bukan cuman bahas apa namanya usaha dari Usaha. awalnya, tapi kayak Ada. dia ada sebuah organisasi yang kayak orang-orang yang pengen jadi entrepreneur gitu, dia diwadahi gitu, yaitu sandbox itu gitu. Unik ya. Jadi Ada kayak wadah gitu. kayak apa macam Indonesian Idol, tapi ini melahirkan sebuah perusahaan Iya, gitu. itu dia keren. Unik sih, kayak di Indonesia nggak ada sih yang kayak gitu. Iya, Mas, belum Kalau ada bikin. mau ikut gak Mas? Enggak. Enggak, masih renang dikit. Kenapa mau ikut? Masih Terus renang startup dikit. tuh kalau misalnya dibandingin Itaewon Class lebih gak ngebosenin sih Iya. menurut aku, karena Moodnya lebih naik turun ya. iya, terus habis tuh percintaannya juga unik gitu. Jadi karena betul. kan kayak ya kalian tahu sendiri lah ya, basic percintaannya yang nulis surat siapa terus ternyata Iya. bukan dia gitu. Cuman agak sedikit menyesatkan juga sebenarnya. Iya, betul, menyesatkan. Karena di situ kan digambarkan siapa namanya tuh? Sodalmi. Sodalmi itu kan awalnya dia karyawan gitu kan, terus dia stuck gitu, terus akhirnya dia berani memulai usaha gitu. Dari lulusan SMA. Iya, ya kali kalau misalnya emang dia mampu, dia bisa jadi Iya, itu sukses. kayak apa namanya? Kalau udah keluar Gambling ya? perusahaan, mau makan apa dia kan? Iya. Ya kasihan neneknya Ternyata kan nggak dagang. mampu, iya. Oke, itu tadi menurut startup menurut kita semua ya. Terus habis itu di sini aku mau mempertanyakan kenapa kita harus menonton startup. Oke. Mulai dari Pak Mas Rendra Ren. deh. gantian. Aduh. Gantian deh Lihat dari ya, Pak Rendra deh. Kenapa harus nonton startup? Kenapa harus nonton startup? Karena film-film yang kayak Itaewon Class, terus startup itu bagus sih, kayak memotivasi gitu. Betul. Mas Mira. Terkadang tuh kan kita nggak berani gitu untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Di situ kita kayak ya memang mungkin ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil, Iya. cuman setidaknya itu memotivasi lah, Betul. membuat orang lebih berani gitu untuk ngambil suatu keputusan. Ya itu saya juga belajar. Aku berani. Kamu berani terus. Kan menurut aku juga sama sih kayak Mas Iren, lebih kayak aku sama mulu ya, tapi kayak Mel memang Kan gue bilang mengembangkan- jangan gue dua, nanti sama semua lu pada. Enggak, kalau itu yang poinnya kan lebih Oh, ke iya. Sodalmi gitu kan. Kayak Jadi berapa poin tadi? Poin Gi berapa poin lagi? 279. Jadi kan ada Mas lupa Mas. Sengaja. Ya iyalah. Aku seperti menjadikan Sodalmi adalah panutan karena kan kayak dia sungguh berani. Sungguh terlalu. Ini itu tahun berapa? Dia sungguh berani untuk mengambil keputusan keluar dari zona nyaman gitu kan. Dia udah dapet, maksudnya kan kayak kalau di Indonesia kan lebih ke Zona merah. apa? Penghasilan tetap itu kan kayak sesuatu yang diwajibkan gitu, apalagi kan orang tua biasanya kan maunya anaknya punya penghasilan tetap gitu kan untuk menghidupi dirinya atau keluarga gitu. Nah tapi Sodalmi udah dapet itu tapi dia ngerasa kurang cocok, kurang seret gitu di kantor itu, terus akhirnya dia Soalnya dia nggak naik pangkat. nah iya di situ karena kan kayak padahal dia udah bantuin Sebenarnya gitu dia kan berprestasi sih, cukup berprestasi juga tapi kan emang di nggak kerjaan ini sebelumnya. nggak ke highlight gitu sih dianya kan. Terus tapi Ter-highlight sebenarnya, cuman nggak ada yang didapat dari highlightnya itu. Iya. Diselamatin kan tepuk Iya tangan tuh, sih, ada scene-nya tuh. betul. Scene-nya di sini tuh. iya. Tapi Mas itu episode berapa Mas, kasihan. Masih episode awal deh kayaknya. Ya udah scene-nya di sini nih, nggak ada di luar. Oke lanjut Windy. Oh, pokoknya gitu deh, memotivasi banget deh ya. Pokoknya ya, aku udah lupa mau ngomong apa ya. Udah ya, ini menurut ini. Kalau menurut aku, karena dari aku sendiri kan kayak jurusan kuliah aku kan sistem informasi gitu kan, kayak masuk ke bisnisnya gitu kan. Nah terus aku tuh kenapa aku nonton startup ini, karena awalnya aku bener-bener nggak ada gimana ya, kayak Nggak ada pupus titik. harapan gitu loh Mas, kayak aduh kayaknya aku nggak berbakat deh jadi di sini gitu. Kayaknya walaupun ke desain juga kayak males. Males buat ngembanginnya gitu, tapi pernah kan waktu itu sempat kayak part time gitu. Nah di bagian front end gitu kayak paling kayak cuma ngebahas tentang server yang Laravel gitu-gitu doang gitu loh. Nah terus pas aku nonton startup ini kayak bikin startup ini bikin kayak termotivasi kayak yang Mas Iren bilang gitu kan, kayak bikin kenapa? Jangan diikutin enggak. Bikin kayak termotivasi kita biar kita bisa berani buat memilih
memilih Memilih apa? Memilih presiden, memilih. Hujan nih gue lihat hujan lokal. untuk memilih ke jalan yang benar gitu. Oh dia Siratal sesat. mustaqim. Jadi sebelumnya dia di jalan yang sesat. Bukan, maksudnya kayak berani untuk memilih aja gitu. Jadi kayak sebelumnya kayak aku males, tapi sekarang aku udah kayak nyari tahu lagi tentang UI design gimana, terus kayak Bohong kan nontonnya kai mulu. Kai Jiun, ayo aku. startup ini lagi menonton lagi. Terus kayak jadinya juga pas lagi kuliah juga kayak masuk gitu loh, ngomong sama orang-orang, maksudnya kayak ngomongin tentang startup juga, soalnya kayak masuk sama jurusan gitu aja sih. Jadi kayak lebih semangat gitu. Gimana jadi kalau ibu? Apa tadi pertanyaannya? Dan gue yang ngambil orang dia nggak tahu pertanyaannya apa. Kenapa nonton startup? Iya, kenapa harus nonton, orang-orang harus nonton startup? Karena ada Kim Son Ho. Ya. Oke. Oke. Abis Sama udah Ben suka Kim sama kan? Suzy tahu. Nah itu mah masih. Soalnya aku suka Kim Son Ho dari Waikiki 2 karena dia komedi banget, terus tapi ganteng tapi komedi. Oh iya. Ini informatif ini konten ini informatif ya, aku baru Jadi pertama kali sebelum punya. yang belum nonton startup tuh bisa lihat bocoran-bocoran Iya, dulu bocoran-bocoran di channelnya gitu. Dita. Untuk gitu. kalian-kalian yang mungkin sudah mulai berputus asa gitu ya, mau menjalani hidup seperti apa gitu, bisa nonton startup, siapa tahu Siapa tahu ada termotivasi gitu. motivasi. Iya. Karena banyak banget yang bisa dipetik dari startup Buah. ini. Apalagi kata-katanya Han Ji Pyong. Nah. Itu banyak quotes-quotes yang sangat penting itu yang memotivasi. Meskipun nyelekit ya. Iya, tapi itu bagus itu. 11-12 Untuk sama membangun. Mas Kiren sih sebenarnya. Iya, betul Jadi sih. dia tuh sering mematahkan mimpi orang gitu Iya. ya. Kayak Tapi sebenarnya realistis gitu. Iya, tapi dia tuh realistis gitu, kayak ngeritik-ngeritik gini langsung sampai nyelekit banget gitu. Tapi semua omongan dia itu benar. Iya, betul. Gitu. Memotivasi. Iya. Karena terkadang pujian itu menyesatkan sih. Iya emang. Makanya kan dia pernah bilang apa namanya? Kalau misalnya dia nggak tertarik, dia justru malah berlakunya baik. Iya Nah, benar. kalau dia tertarik, dia malah yang ngeritik gitu. Terus dia Karena pengen lebih maju. mengumpamakan kalau misalnya mobil rusak, ya kita harus kritik, kita harus benerin itu gitu. Kan kita bakal ngegunain mobil itu gitu. Iya, kata benar, Han Ji benar. Pyong. Iya. Episode 14 ya? 30 berapa? 14. 14. Yang episode awal-awal juga yang kata dia pengen pergi, yang kata ninggalin neneknya. Ya, Itu jangan dari spoiler. spoiler, nanti ada yang belum nonton. Iya, ya. kasihan. Ya, Kan pokoknya udah itu dari neneknya spoiler itu. alert, Iya, spoiler alert. Oke, pertanyaan yang paling penting menurut aku saat ini adalah di tim mana kalian berdiri? Saya. Namdosan atau Han Ji Pyong? Saya. Mas Iren 6 dosan. Di Taras lah. Aku sebenarnya Aku dulu. Aku tim Ji Pyong, tapi aku lebih pengen Sodalmi sama Namdosan. Dan apa? Jadi aku Alasannya. Jadi menurut aku ya, kalau aku jadi Sodalmi, walaupun dia apa namanya kayak udah yang cinta apa cok sarang apa cinta Enggak, ini pertama satu dulu Dosan. dah. Kenapa maksudnya ini dulu siapa? Namdosan apa Han Ji Ji Pyong? Terus kenapa dia gitu? Kenapa harus dia? Nah, Tapi lu dua bingung jadinya lu mau jelasin. dengerin dulu. Oh iya iya. Iya, mantap. Nah, Oke, Mas. kalau aku jadi Sodalmi nih ya, walaupun dia cinta pertama, tapi tuh udah muncul dosan gitu, jadi udah keburu baper. Udah keburu baper gitu. Aku juga kayak mau ngebaper sih gitu. Nah, tapi itu ya udah gitu kan. Aku tetap tim Ji Pyong karena aku sayang dia. Sayang dia sebagai Han Ji Pyong atau sayang dia sebagai Harusnya Kim Son Ho? sebagai karakter di situ dong. Ji Pyong Enggak, atau iya Son Ji Ho? Pyong sebagai Ji Pyong kayak dia tuh kayak aku tuh lebih pengen dia apa ya? Kalau aku ya Sama lebih pengen dia Sodalmi. kayak bahagia gitu terus sama neneknya gitu. Lebih pengen gitu. Apa aja yang penting bahagia gitu. Tapi kalau setuju sama Namdosan. Iya, berarti itu tim apa? Tim Namdosan namanya. Lu cuma pengen enggak, tapi aku Nada berarti cuma pengen si itu bahagia doang si. enggak, tapi aku termasuk orang yang selalu ada buat Han Ji Pyong gitu. Kenapa lu ada? Kenapa lu ada di organisasi? Tapi aku selalu mendukung Han Ji
Pyong gitu. Itu kan masalah suka atau tidak suka sama ininya kan karakternya. Cuman dari segi sama Sodalminya lebih Dia suka sama Sodalminya. sama Namdosan. Kalau percintaannya lebih suka sama Namdosan. Tapi kalau bukan percintaannya sama Han Ji Pyong. Ya udah. Indi. Karena aku belum jujur ya. Baru episode 1 dia. Kagak, aku baru episode 2. Dua setengah. Kagak. Jadi aku baru nonton mulai belum nonton. episode Baru trailer. Baru buka Netflix. Belum bayar. Jadi aku kan baru episode 6 ya. Kalau dari episode 6 ini aku masih di tim Namdosan sih. Soalnya kayak aku masih tergila-gila. Gara-gara IT-nya kali lu. Iya juga itu. Karena IT-nya, terus juga karena dari Sodalminya kayak cocok gitu loh sama Namdosan gitu, kayak sepemikiran gitu. Terus kayak masih lucu-lucu aja. Tapi kalau aku udah nonton selanjutnya aku nggak tahu nih pindah haluannya kemana gitu kan. Gitu. Tapi aku bingung sih timnya. Nggak jelas dah. Aku ngomong tadi dia mikir. Tapi kalau sumber kebahagiaannya Han Ji Pyong itu adalah Sodalmi, Gimana yo? ya udah aku dukung juga. Nggak jelas. Lu berarti 50-50 ya? Iya. Ya udah Gak yang mana bisa ya? dong. Ya udahlah Mas, Tentukan pilihan dia pilihanmu sekarang. Paling Kan harus jujur. Masa harus bohong? Berarti terlihat nada tipe yang tidak bisa memilih. Bisa. Ya udah nih aku pilih. Ya udah aku pilih. Iya, siapa? Gak bisa memilih kan? Jinan. Nggak ada Jinan Kamen Gak Rider. mau. Apanya dulu nih? Apanya dulu? Ya secara Yang keseluruhan. bukan pilihan buat lu, pilihan Emang bukan buat nada. buat Buat si Sodalmi. Ngapain Sodalmi. buat gua? Buat Sodalmi. Tadi lu buat pengen bahagia sama neneknya. Iya, maksudnya kayak ngelihatnya pengen bahagia gitu loh, pengen ngeliat dia bahagia gitu. Ya udah, buat Sodalmi siapa yang lebih cocok? Namdosan. Ya udah berarti lu tim Namdosan. Namdosan. Kalau menurut aku, Dah. Belah. Kirain. Kira nggak tahan. Oh, iya, iya. Ayo, kalau Oh, iya, menurut iya. aku tidak akan ada Namdosan. Cholsan dan Cholsan. Salah. Tidak akan ada Namdosan kalau tidak ada Han Ji Pyong. Udah. Yes. Belum. Karena ibaratnya yang menciptakan Namdosan adalah si Han Ji Pyong. Allah. Aduh, bukan konteks itu. Tuhan yang menciptakan mereka. Masa Ji Pyong menciptakan Namdosan? Dan yang menciptakan Oke. takdir itu cuma Allah. Saya ciptakan Namdosan. Parah lu Karita. Yang membangun karakter Namdosan itu adalah si Han Ji Lah Pyong. ibunya lah, Sutradaranya lah. Ih, karakter Namdosan udah ada dari lahir lah dia. sutradaranya sayang. Kelihatannya siapa yang selama ini dibully ya? Kalian yang bilang gue yang ngebully. Kan lu bilang Salah membangun semua, karakter nggak ada. kan, karakternya Namdosan. Udah sama. Jadi diam dulu deh, diam. Aku tuh tim Han Ji Pyong karena dari episode pertama gitu kan sudah terlihat gitu kan. Emang aku tuh tipe-tipe orang yang memegang teguh kepada kalau orang baik tuh nggak ada yang bilang dia baik. Nah, si Han Ji Pyong itu setiap dibilang baik sama dia juga kan nggak pernah bilang dirinya orang baik kan. Emang Namdosan itu pamer-pamer aku baik. Bentar dulu kan ini lagi ngomongin tim Han Ji Pyong. Ya udah lanjut. Terus habis itu si neneknya juga selalu ngomong anak baik, tapi dia selalu menolak untuk dipanggil anak baik kan, karena ya menurut dia nggak baik, tapi menurut orang kan dia baik. Kita kan nggak bisa menilai diri kita sendiri kan, Betul. tapi orang lain. Nah, nenek itu berarti menganggap si Jadi karena Dosan gak dipanggil anak baik, lu pikir Dosan jahat? nggak juga aduh Allahu Akbar. Terus habis itu menurut aku Han Ji Pyong itu memang seseorang yang pantas mendapatkan Sodalmi. Maksudnya Sodalmi itu Pantas layak bahagia. untuk dapat Ji si Pyong. Han Ji Pyong. Karena ya udah dibantu sejak awal hingga episode 14 ini menurut aku ya. Ini kan menurut pendapat pribadi aku gitu. Terus habis itu kan Han Ji Pyong tuh udah berusaha memberikan yang terbaik untuk Sodalmi dari segi apapun gitu kan. Terus habis itu apalagi ya, tetap membantu Sodalmi meskipun maksudnya profesional gitu loh, meskipun dia suka tapi terus udah bilang Sodalmi tapi Sodalminya nggak respon apa-apa, tapi dia tetap profesional. Tapi kalau kan ada dia di butuh awal bantuan. bohong. Itu kan bohongnya kepepet. Oh, jadi kalau kepepet nggak apa-apa bohong. Nggak boleh juga. Jadi lu sih. membenarkan kebohongan. Nggak juga. Guys, Karita membenarkan kebohongan. Nggak juga.
gimana sih? Ji Pyong ini gimana sih? Kenapa lu bohong itu? Tapi emang itu salah satu yang gue sayangkan kenapa harus bohong. Maksudnya kenapa dia harus ngasih Namdosan kesempatan untuk ketemu sama Sodalmi? Mungkin menurut gue ya, menurut sinetron-sinetron yang udah gue tonton gitu, mungkin menurut gue si Han Ji Pyong beranggapan bahwa takut si Sodalminya jelek gitu ya. Jadi dia gak mau ketemu. Jadi lu ngatain Han Ji Pyong nilai dari fisik dong? Enggak gitu. Kalau ngomong gitu, soalnya waktu siapa namanya konferensi yang kata siapa namanya itu dia udah lihat. Tapi waktu dia nama depannya siapa deh? So Itu kan dia langsung udah tahu kan pembicaranya waktu itu bertiga tuh. Siapa namanya? Si yang Mago yang jadi Mago. lupa deh. Iya, di awalnya awalnya. dia emang udah tahu. Udah tahu. Emang Waktu dia ngasih pertanyaan buat ke Won In-jae, itu kan itu kan dia langsung tahu kalau itu dia. Tuh Nah, kan. tapi Berarti kayak kenapa nggak mau ya? terus tumbuh nggak sih baru perasaannya? Kayak jadi lebih. Ya karena kan udah keseharian bareng-bareng gitu loh. Jadi kan makin menurut Mas Diran pernah bilang waktu itu semakin menjalani hari bersama-sama perasaannya semakin tumbuh gitu ya. Iya berarti Sayangnya bukan semakin karena takut panjang Sodalmi juga. jelek dong. Ya enggak juga sih itu menurut Berarti gugur ini tuh aja, satu gugur. pernyataan Dita tuh. Iya. Iya, itu kan tadi kan gue berpendapat seperti itu kan, berarti itu salah gitu ya, sudah dibenarkan oleh cinggu-cinggu gitu. Terus habis itu udah gitu aja sih aku mah. Profesionalitasnya itu yang aku acungi jempol banget gitu. Ya karakter Han Ji Pyong emang bagus banget sih. Banget. Menurut Pak Renja? Kalau menurut Mas Iren sih lebih pantesan sama Han Ji Pyong. Karena Tadi katanya tim Namdosan. bohong. Masih udah jadi bohong. Mas Iren gak rela kayak membohongi Ayo. perasaan Mas Iren. Iya. Kalau pantesannya ya. Karena gini loh, Han Ji Pyong itu kayak orang cinta itu memberikan sesuatu tanpa berharap pamrih. Iya betul. Kayak Han Ji Pyong tuh dia kasih perhatian, nolongin, selalu ada buat si Sodalmi, tapi tanpa berharap ingin memiliki. Dapat balasan yang Dapat sesuai. balasan. Kalau Ya. Namdosan ngambek ya kalau ini. Iya, kalau 6 dosa kan Kalau ngambek nggak kalau mau- Kalau gitu ya. kalau kenapa Mas Iren pengennya Sodalmi sama Han Ji Pyong? Karena dari segi tulus lebih tulusan si Han Ji Pyong. Karena dia emang kayak ngebantuin Kelihatan ini, ya. ngebantuin itu. Effort dia paling Iya, luar biasa bener. sih. Gitu. Nah, kalau udah gitu kalau Namdosan tuh awal-awalnya itu kenapa dia mau deket sama Sodalmi kan dia juga nyari untung supaya bisa Iya, biar dapet memanfaatkan uang. koneksi dari si Han Ji Pyong supaya bisa jadi investornya dia kan. Betul. Jadi sedikit di awal itu ada ketidaktulusan dari si Iya. Namdosan. Walaupun seiringnya berjalan waktu itu baper, cinta itu tumbuh. Kelihatan dari tujuan utama ya. Kalau Han Ji Pyong kan bahkan bohongnya aja untuk ini kan biar bantuin neneknya, biar kebaikan si siapa namanya Sodalmi, biar Sodalmi seneng ada yang nemenin. Dan gitu itu kan. hampir setahun dia kayak mungkin pertamanya kan diarahin sama neneknya. Hampir setahun dia tuh kayak ngebales-balesin sendiri. Mungkin Iya, ada iya. banyak pembicaraan yang neneknya pun nggak tahu Iya, gitu, iya. yang cuman pure dari si Han Ji Pyong gitu. Betul. Cuman harusnya kalau dari segi cinta sih tipenya kan cinta kan egois ya, memperjuangkan. Nah, yang kurang dari Tidak Han Ji memperjuangkan. Pyong itu dia tidak memperjuangkan cinta Kayak dia, walaupun ikhlas-ikhlas aja. kalau kita lihat ini kan kita bikin videonya dari episode 14 ya. Dari episode 14 ini tuh kayak sudah mulai dia akan menunjukkan gitu. Berarti dia memang secinta itu sama si Sodalmi karena cinta itu harus diperjuangkan sih. Betul. Kalau udah belum sampai diperjuangkan, berarti dia nggak secinta itu. Soalnya dia bergerak gara-gara Perjuangin itu aku dong. siapa Nungil. Siapa sih aplikasinya Nungil? Iya Nungil. Yongsil ya, Yang kata nada suaranya itu Iya, ya, iya. suaranya. Jadi si aplikasi Nungil itu Emang ada Bu yang suara yang biasa di rumahnya si Iya, Han Ji itu. Pyong. Han Ji Pyong Itu itu sih. ya Jingu waktu itu di Jingu interview. katanya. iya, Emang mengizin iya? iya di interview. Kalau Oh, dia udah aplikasinya nggak ngurusin namanya hotel. Ya, dong dia ganti film mah. Terus gitu dia bergerak Tapi tuh gara-gara hotel masih ada nggak ya? Nggak ada. Ini jadi dia tuh si Han Ji Pyong itu bergerak gara-gara si Yongsil ngomong harus bergerak gitu. Iya, Kalau enggak, termotivasi dari iya jadi dia Yongsil juga itu. termotivasi dari si Yongsil itu. Begitu. Jadi Terus- Mas Iren tim Han Ji Pyong. Aku Ya, juga kita tim tim Han Han Ji Pyong. Tadi ngatain nama. Fleksibel. Ya, aku belum tahu kan. Aku Terus masih awal. yang scene yang di liftnya itu sih gemes sih ya. Iya. Itu parah sih, maksudnya
gimana yang ya? tiba-tiba begini. Interaksinya tuh lucu Belum gitu. lagi. Iya, Ini yang mana? Yang di lift, yang terus yang di mobil yang Iya. sebenarnya Tadi kan saudaranya. malah begini Yang pertama, sama iya, Ida maksudnya cowok. Itu dari lucu, itu pertama itu kan lucu. lucu, maksudnya dia sebelum ketemu saudara ini kan kayak Iya. Jadi kayak Kayak saudara ngomong. Oh, yang saudara di tuh mobil tahu Edis, kalau Edis. di Han Ji Pyong itu segitu cintanya sama dia. Nggak tahu, dia Kayak nggak tahu. sama-sama tahu gitu, cuman ya udah gitu. Iya. Dan kerennya Han Ji Pyong dia kayak ngeberi hak buat si Iya, ini nggak iya, terang iya. nggak seposesif itu. iya benar-benar. Gitu sih yang bikin lucu. Yang ini yang Aku penasaran. Tadi namanya tadi mana? Yang scene di mobil yang kata apa namanya, terus kayak banyak itu yang Ini yang bagusnya kok jadi kesini. Yang bagusnya ini yang setelah siapa namanya? Gue spoiler yang gak sih? Gak apa-apa. nggak apa-apa kan spoiler Spoiler. spoiler Yang lo. siapa namanya si Han Ji Pyong abis ngomong ke Namdosan kalau selama 3 tahun dia ada hubungan sesuatu Iya, iya. sama siapa Terus dia namanya sama berani Dalmi. mengakui gitu Iya, ya. abis itu dia ngerasa bersalah terus dia ngomong ke Nelpon Dalmi kan. gitu Ini kayak. cowok banget sih cowok banget. Han Ji Pyong penasaran. Han Ji Aku Pyong parah banget, ada- aku cinta banget sama kamu. Aku Terus yang pas mengawal kamu hingga minta akhir. minta itu duit yang minta saran itu, kalau dia saran sebagai Iya, iya. laki-laki, aku akan pasti melarangmu yang Oh, kata iya, yang dia mau balik lagi kerja sama itu. Keren Tapi banget sih itu. kalau secara profesional dia bisa menjadi partnermu gitu. Iya. Gila, itu tuh kita nggak biasa sangat Nggak tahu ya, nggak tahu. Makanya aku penasaran jadinya kayak makin itu amat sangat pengen lagi, profesional pengen banget tuh orang. Jadi kayak dia bisa membedakan perasaan pribadi sama perasaan perihal Kalau dosen pekerjaan nggak gitu. bisa. Dosen nggak bisa dia baper kecampur dua-duanya, kerja nggak bisa sama orang yang Mungkin dicintai. umur kali ya jam terbang kayak mungkin si Han Dia Ji kan- Pyong kan iya, lebih dia- dewasa kan. Tapi awalnya Dalmi kan juga nggak mau. Tapi dipaksa sama Wonin Jae. Oh iya sih betul. Yang itu yang terakhir yang dia nawarin apa buat ngerekrut. Malah di mereka. ini kan malah disuruh apa? Tapi harus- akhirnya si Sodalmi mau gitu kan karena neneknya sama ibunya juga Nyuruh iya. nyuruh dia kayak gitu gitu. Tapi si Namdosannya nggak mau sih pas itu. Oke. Jadi begitulah ya ceritanya kira-kira mengapa kita memilih Han Ji Pyong nih. Yang satu masih nggak jelas nih. Iya, Nggak aku jelas. masih Iya, aku enam jadi dosan dulu. enam dosan, Aku masih enam Dia dosan. baru Enam masih dosan. episode 1. Berarti sama Iya, dua-dua. episode 6. Han Ji Pyong 2, Nam Dosan 2. Aku Han Ji Pyong. Ya. Yang mana tadi berubah mulu. Ya fleksibel. Ya lah, udah deh pas mas kita Ji Pyong. Aku masih terus ini 6 dosan. Cari aman, Belum cari tahu, aman. belum tahu. Gampang Nanti pada dihujat, berantem. dihujat. Tapi emang banyak banget yang berantem gara-gara Iya. tim mana. Padahal Emang guys, iya? ini kan kayak cuma drama bisa diribetin. menang-menang drama terus kalian juga drama gitu. Dan apa namanya kan orang berbeda pendapat wajar Iya. ya. Wajar lah. Coba komen pendapat kalian apa di Pendapat kalian tentang Jangan lupa startup. berantem ya di bawah. Iya, berantem Biar di rame, bawah biar biar rame. rame ya, please. Dan maksudnya kayak ya kalian nggak boleh gitu mengemukakan pendapat gitu, tapi yang nggak usah pakai ribut-ribut gitu kan. Iya. Pendapat tuh nggak bisa dipaksa gitu. Iya kan Dan- dari kepalanya dan- beda-beda. Iya, Pertimbangan orang beda-beda nggak sih? Betul. Apa yang menjadi poin plusnya gitu kan? Kayak misalnya Windy lebih suka yang lebih tinggi, yang ganteng gitu kan? Gak usah gitu mas, Misalnya. bubur diaduk nggak diaduk aja tuh jadi pertikaian. Iya. Iya nggak Iya. sih? Hal padahal Kepentingannya pemilik beda, sendiri. kepentingannya beda. Nggak Aku sih bisa nggak diaduk. disamakan. Aku juga nggak diaduk sih. Mas Siren enggak sih? Diaduk Diaduk ya. Oh iya. Sandra nggak ada sih. Iya. Sandra diaduk. Karena dia Iya, diaduk. Oke, Diaduk jadi tuh. enggak. Yaudah, udah. Iya, Nanti ini berkembang. beda, ini beda. Kita jadi ngomongin bubur loh. Terakhir. Oke, terakhir kita akan menerawang dari masing kita semua akan menerawang teori-teori ending dari Iya, teori ending dari startup nih. Startup. Dari Mas Siren. Jadi kalau menurut Mas Siren nih teori endingnya nih, teori endingnya. Jadi kalau walaupun Mas Siren mendukung dia sama Han Ji Pyong, tapi Mas Siren punya keyakinan dia sama Nam Dosan. Udah baper. Karena di situ bener-bener dari scene-scene yang ada di situ Kelihatan emang kelihatan banget kayak Sodalmi itu cuman ya emang bakalan nantinya sama Nam Dosan gitu. Condongnya. Posternya juga kan berdua. Iya. Sampai berdua ya. Terus sebenarnya kan masih ada 2 episode. Harusnya ada sedikit apa sih? Ngejar. Ada ini kan terakhir di episode 14 tuh udah kasarannya udah mau berhasil kan. Yang teknologi Harusnya ada Tarsan sesuatu. yang Iya, apa Tarsan. namanya mobil otomatis itu harusnya ada sesuatu gitu. Terus Mas Iren kok kayak punya keyakinan dia bakal ngembangin ide bapaknya. Enggak kayak Dari awal pun kayak itu tuh gitu. kayak di awal-awal episode tuh tentang kayak
semacam GoFood gitu kan ya, kayak layanan antar makanan gitu kan, kayak di highlight banget di awal tapi kayak ngilang gitu aja. Kalau menurut Mas Iren itu akan ada di akhir-akhir kalau menurut Mas Iren. Jadi kayak mungkin nanti ada suatu masalah yang membuat si Suzy-nya itu siapa sih? Sodalminya ngembangin ide bapaknya lagi itu. Terus sampai akhirnya dia berhasil banget. Oh bisa gitu. jadi karena kan si Depionimnya yang suka pakai bantal leher kan udah tahu juga kalau itu cewek yang di ayunan itu Sodalmi. Itu mungkin bisa dibantu gitu juga. Teori Mas Iren sih ke arah situ dan akhirnya ya kayak dia masih kalau percintaannya sama si Namdosan ya, terus akhirnya siapa Han Ji Pyeonnya menerima, terus sama si Wo In-jae kata gua. Feeling gua nih feeling. Han Ji Pyeonnya sama Wo Kan In-jae. feelingan ya, Won In-jae kakaknya. Iya. Kalau feeling gua. Tapi bisa jadi tahu. Soalnya Mas Iren kadang kalau nebak-nebak gini suka benar. Iya sih. Tapi kalau dari drama-drama Korea jarang ada yang Jadi ada sad boy-nya nggak sih? Iya, Iya. biasanya Iya, yang sad pasti boy ada sad tetap boy. sad Harus boy ada gitu. sad boy. Nggak terus jadi kayak pasang-pasangan kayak Dream High gitu loh. Kalau Dream High kan suka begitu. Percintaannya misalnya yang ini nggak sama yang ini terus jadi pasang-pasangan gitu. Anjir. Kalau menurut aku nanti akhirnya sama Han Ji Pyong, Sodalmi sama Han Ji Pyong karena menurut yang interviewnya si startup itu, Ji Pyong ngasih tahu kayak ngasih clue gitu, kayak ada sesuatu yang kalian nggak kena Nggak bisa diperkirakan. gitu loh, kayak soalnya keadaannya tiba-tiba terbalik. Nah ini nggak ngerti maksudnya keadaan terbalik itu yang mana gitu. Nah menurut Dita keadaan terbalik itu nanti ketika si Sodalmi akhirnya memilih Han Ji Pyong gitu. Terus akhirnya dia mungkin menurut Dita, ini kan menurut Dita ya, terus dia bersatu Sodalmi dan Han Ji Pyong, terus habis itu si Namdosannya ya udah sad boy. Sad boy-nya tapi sad boy dia nanti jadi dia sukses menurut Dita. Iya, sukses sendiri ya. Susah sih Bisa kalau untuk jadi itu. sih. Soalnya Bisa. posisinya lagi udah kayak balik bareng sama si ini di 2 episode lagi loh. 2 episode lagi ini si Namdosan tuh udah kayak baikan lagi lah, boleh dibilang kerja bareng lah. Namanya udah kerja bareng gitu, cinta bisa tumbuh lagi kapan Bisa aja. sih. Apalagi emang dasarnya udah cinta. Lagian Han Ji Pyong 3 tahun lu ngapain aja? Iya sih, itu yang kita 3 tahun cuman diem aja lu. Bikin konten gitu. Nambah kan subscriber lu kalau bikin dari dulu ya. Iya. Daripada nah itu kan gak jelas ya. Udah gitu aja. Udah gitu aja sih. Han Ji Pyong pesan-pesan gue buat lu ngapain? Lu pertanyaan gue buat lu itu aja sih, Han Ji Pyong lu ngapain 3 tahun ngapain? Karantina lu. Mentang-mentang tiba-tiba jadi direktur doang udah. Ketahuan Namdosan ya, itu di kapal-kapal. Iya, di kapal-kapal ya, bikin ngapain. vlog gitu ya. Ketahuan kerjaan. Gaya rambutnya berubah. Tiba miring tuh. Yang miring aja. Ini apa teorinya? Kalau menurut Tebak aku, aja. tapi bisa jadi sih yang kayak Nggak boleh. Nggak boleh. Maksudnya kalau Menurut lu kan lu baru nonton sampai 6 episode kan? Menurut lu dari 6 episode itu gimana gitu? Kalau menurut aku akhirannya kalau dari yang 6 episode itu pastinya sih sama Dosan. Karena kayak yang paling nemenin ngerintisnya itu kan sama Dosan gitu loh. Tapi bisa jadi juga karena katanya yang di interviewnya bakal keadaan kebalik gitu, bisa jadi dia sama si Han Ji Pyong terus Dosannya lebih Kameranya milih. kan Jadi yang mana? Lebih memilih ini. Jadi menurut kamu yang mana? Aku belum bisa mengirakan. Kalau menurut aku, tadinya aku pikir terakhirnya bakal sama Dosan. Karena biasanya drama Korea itu kalau udah mau habis tuh cintanya nih misah dulu. Nah, sama kayak yang aku tonton di episode 14 itu kan mereka kayak berpisah gitu, siapa namanya Dosannya bilang gak mau ngelihat Dalmi lagi gitu kan. Terus aku udah mikirnya kayak terakhirnya bakal sama Dosan nih. Soalnya biasanya drama Korea tuh kalau udah mau habis tuh selalu ada cobaan gitu, kayak nggak nyatu dulu gitu. Nah, tapi ternyata di episode 14 itu Udah menyatu. Berarti akan berpisah gitu. iya bisa jadi. Jadi karena masih ada 2 episode lagi, maksudnya memungkinkan mereka buat berpisah. Kalau enggak kan kalau 2 episode lagi tinggal nikmat-nikmatnya, tinggal enak-enaknya gitu kan jarang gitu yang kayak gitu ya. Nggak tahu ini konfliknya apa gitu kan? iya konfliknya apa gitu. Nah jadi gue tuh mikirnya
dia udah baik-baik aja sama Nam Dosan, terus ada masalah, terus jadinya sama Ji Pyong gitu. Pada masalahnya tuh di episode terakhir gitu 15 kayaknya. awal kali ya, Ce. Tapi kalau Mas Ren sih tetap yakin itu sih, tetap Nam Dosan sama Han Ji Pyong, cuman jadi tetap kayak salah. Nam Dosan. Iya, Namun tangan Ji Pyong giniin tangan orang. tetap sama Nam Dosan. Cuman kayak Han Ji Pyong tetap akan berusaha banget buat ngejar si Dami, tapi tetap nanti endingnya tetap sama Dosan sih kalau menurut Mas Iren. Dan konflik gede-gedenya tuh kayak lebih ke rintisan usahanya sih kalau menurut gua. Terus ya makanya terus nanti ada yang bakalan dia kayak ngembangin yang aplikasi yang buat makanan itu gitu, yang rencana bapaknya itu. Sebenarnya Nana juga mikir kan terakhirnya sama Dosan, tapi karena mengukurnya tuh dari biasanya drama Korea gitu, biasanya di episode akhir tuh berpisah dulu, makanya mikirnya sih kayak terakhir sama Ji Pyong. Soalnya kalau drama Korea kebanyakan kita mikir begini, nggak taunya kebalikannya sih. Iya, tapi kalau soal percintaan gitu kebanyakan Iya, kayak gitu. Kalau soal percintaan cuma nggak tahu nih kalau misalnya startup ternyata beda gitu. Ya siapa tahu kan ya beda. Maksudnya daripada Ternyata yang sama biasa-biasa Cholsan. ya. Jangan dong. Yongsan. Tapi mudah-mudahan akhirnya nggak kayak Itaewon sih. Itaewon kurang greget gitu di akhirnya. Kayak agak Maksudnya, ngantuk iya, ya, iya. gantung. Bukan gantung, kayak biasa aja gitu loh. Ngantung mah celana. Mana lu Gantung. Iya kayak pengennya sih Lampu dong. akhirnya startup tuh lebih kayak gila ternyata gini loh gitu. Lebih jelas. Nggak kepikiran. lebih Iya, jelas. iya. Nggak ketebak, nggak kepikiran, nggak apa lagi gitu loh. Gitu. Udah ada yang mau ditambahin nggak? Mah. Sebagai mentor udah cukup itu aja. Sebagai CEO. CEO. Oke ya udah guys, itu segitu aja pendapat kita semua tentang drama startup dari A sampai Z ya, dari episode 1 sampai episode 14, sotoy-sotoyan aja. Yang mau nonton bukan harus sotoy-sotoyan. Bukan sotoy-sotoyan sih, ini lebih ke pendapat pribadi masing-masing aja gitu kan, sekalian diskusi gitu loh. Ya udah, kalau kalian punya pendapatnya bagaimana gitu, ada yang beda sama kita atau mau mengembangkan sebuah pendapat yang kita kemukakan tadi gitu kan, bisa komen di atas ya, karena di bawah tuh udah nggak ada. Kalau di YouTube gue di bawah tuh search bar, kalau di atas komennya baru. AdSense di bawahnya AdSense. Iya boleh. Jangan di skip ya, jangan di skip, pipip saya mantu melewat ya. Jangan lupa berantem di komen. Iya, jangan mas. Jangan mas. Ya udah segitu aja ya guys video hari ini. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, Dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa subscribe Iren Tower. betul. Jangan lupa subscribe Widi Fans. Stan Kim Son Ho. Sampai bertemu di video selanjutnya, bye bye.